never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Fabio Quartararo sukses raih posisi 2 di tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona. Bikin bos Yamaha bangga. Fabio Quartararo memulai musim 2025 dengan hasil yang mengesankan dalam tes pramusim MotoGP di sirkuit Barcelona, Catalunya. Pembalap Monster Energy Yamaha ini berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua, menunjukkan potensi besar dari motor Yamaha YZR M1 versi terbaru untuk musim 2025. Hasil tersebut tidak hanya membawa optimisme bagi Quartararo, tetapi juga membuat bos Yamaha, Max Bartolini, bangga dengan perkembangan signifikan tim. Salah satu sorotan utama dari tes ini adalah performa luar biasa YZR M1 2025 yang menjadi tunggangan Quartararo. Mesin terbaru Yamaha ini telah mengalami pembaruan signifikan, terutama pada sektor tenaga dan aerodinamika, sehingga memberikan kecepatan puncak lebih tinggi sekaligus stabilitas yang lebih baik di tikungan. Dalam sesi tes, Quartararo berhasil mencatatkan waktu lap terbaiknya dengan sangat konsisten, hanya terpaut 0,134 detik dari pembalap tercepat hari itu, Alex Marquez dari tim satelit Ducati Gresini Racing. Mesin ini benar-benar berbeda. YZR M1 2025 memberikan kepercayaan diri yang sangat besar, terutama saat masuk dan keluar tikungan. Saya merasa motor ini jauh lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu, ujar Quartararo dalam wawancara usai sesi tes. Mesin baru ini juga mendapat pujian karena pengendaliannya yang lebih responsif, memudahkan Quartararo untuk menekan batas performa motor di lintasan. Yamaha tampaknya telah mempelajari kekurangan dari musim sebelumnya dan membawa inovasi besar, termasuk sistem elektronik yang lebih canggih untuk meningkatkan traksi dan akselerasi. Hasil gemilang Quartararo di tes pramusim ini tidak hanya disambut dengan antusias oleh para penggemar, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari bos Yamaha, Max Bartolini. Dalam pernyataannya, Bartolini mengungkapkan rasa bangganya terhadap kemajuan yang dicapai oleh tim teknis Yamaha dan kerja keras Quartararo selama sesi tes. Hari ini adalah bukti nyata dari kerja keras seluruh tim. Fabio menunjukkan performa luar biasa, dan mesin YZR M1 2025 telah memenuhi ekspektasi kami. Ini adalah awal yang sangat positif, dan saya percaya kami akan semakin kompetitif musim ini, ujar Bartolini dengan optimisme tinggi. Bartolini juga memuji kontribusi Quartararo dalam pengembangan motor. Sebagai pembalap utama, Quartararo memberikan masukan yang sangat berharga kepada tim teknis Yamaha selama musim dingin, sehingga mereka bisa menciptakan motor yang lebih sesuai dengan gaya balapnya. Hasil P2 di tes Barcelona ini memberikan sinyal kuat bahwa Quartararo dan Yamaha siap bersaing di puncak klasemen MotoGP 2025. Quartararo sendiri mengaku puas dengan performa motor dan yakin bahwa Yamaha kini memiliki senjata yang cukup kuat untuk menghadapi dominasi Ducati dan tim-tim lainnya. Kami masih memiliki beberapa hal yang perlu disempurnakan, tetapi secara keseluruhan, saya sangat puas dengan hasil ini. Jika kami terus bekerja seperti ini, saya yakin kami bisa memulai musim dengan sangat kuat, tambah Quartararo. Selain dari sisi teknis, hasil ini juga memberikan dorongan moral bagi Quartararo dan seluruh tim Yamaha. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, hasil positif di tes pramusim ini menjadi awal yang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Namun, Quartararo menyadari bahwa persaingan di MotoGP 2025 akan sangat ketat. Dengan performa Ducati yang terus dominan dan perkembangan signifikan dari Aprilia dan KTM, Yamaha harus tetap fokus dan konsisten untuk bisa bersaing di setiap balapan. Tes berikutnya di sirkuit Sepang akan menjadi ajang pembuktian lebih lanjut bagi YZR M1 2025. Quartararo dan tim Yamaha berharap dapat melanjutkan momentum positif ini dan membawa performa yang sama impresifnya ke lintasan balap saat musim resmi dimulai. Dengan hasil gemilang di Barcelona, harapan besar kini disematkan pada Fabio Quartararo untuk mengembalikan kejayaan Yamaha di MotoGP. Satu hal yang pasti, para penggemar MotoGP akan menantikan aksi pembalap asal Prancis ini di musim 2025 yang diprediksi akan penuh dengan persaingan sengit dan kejutan menarik.
Fabio Quartararo sukses raih posisi 2 di tes pramusim MotoGP 2025 di Barcelona. Fabio Quartararo memulai musim 2025 dengan hasil yang mengesankan dalam tes pramusim MotoGP di sirkuit Barcelona, Catalunya. Pembalap Monster Energy Yamaha ini berhasil mencatatkan waktu tercepat kedua, menunjukkan potensi besar dari motor Yamaha YZR M1 versi terbaru untuk musim 2025. Hasil tersebut tidak hanya membawa optimisme bagi Quartararo, tetapi juga membuat bos Yamaha, Max Bartolini, bangga dengan perkembangan signifikan tim. Salah satu sorotan utama dari tes ini adalah performa luar biasa YZR M1 2025 yang menjadi tunggangan Quartararo. Mesin terbaru Yamaha ini telah mengalami pembaruan signifikan, terutama pada sektor tenaga dan aerodinamika, sehingga memberikan kecepatan puncak lebih tinggi sekaligus stabilitas yang lebih baik di tikungan. Dalam sesi tes, Quartararo berhasil mencatatkan waktu lap terbaiknya dengan sangat konsisten, hanya terpaut 0,134 detik dari pembalap tercepat hari itu, Alex Marquez dari tim satelit Ducati Gresini Racing. Mesin ini benar-benar berbeda. YZR M1 2025 memberikan kepercayaan diri yang sangat besar, terutama saat masuk dan keluar tikungan. Saya merasa motor ini jauh lebih kompetitif dibandingkan tahun lalu, ujar Quartararo dalam wawancara usai sesi tes. Mesin baru ini juga mendapat pujian karena pengendaliannya yang lebih responsif, memudahkan Quartararo untuk menekan batas performa motor di lintasan. Yamaha tampaknya telah mempelajari kekurangan dari musim sebelumnya dan membawa inovasi besar, termasuk sistem elektronik yang lebih canggih untuk meningkatkan traksi dan akselerasi. Hasil gemilang Quartararo di tes pramusim ini tidak hanya disambut dengan antusias oleh para penggemar, tetapi juga mendapat apresiasi tinggi dari bos Yamaha, Max Bartolini. Dalam pernyataannya, Bartolini mengungkapkan rasa bangganya terhadap kemajuan yang dicapai oleh tim teknis Yamaha dan kerja keras Quartararo selama sesi tes. Hari ini adalah bukti nyata dari kerja keras seluruh tim. Fabio menunjukkan performa luar biasa, dan mesin YZR M1 2025 telah memenuhi ekspektasi kami. Ini adalah awal yang sangat positif, dan saya percaya kami akan semakin kompetitif musim ini, ujar Bartolini dengan optimisme tinggi. Bartolini juga memuji kontribusi Quartararo dalam pengembangan motor. Sebagai pembalap utama, Quartararo memberikan masukan yang sangat berharga kepada tim teknis Yamaha selama musim dingin, sehingga mereka bisa menciptakan motor yang lebih sesuai dengan gaya balapnya. Hasil posisi 2 di tes Barcelona ini memberikan sinyal kuat bahwa Quartararo dan Yamaha siap bersaing di puncak klasemen MotoGP 2025. Quartararo sendiri mengaku puas dengan performa motor dan yakin bahwa Yamaha kini memiliki senjata yang cukup kuat untuk menghadapi dominasi Ducati dan tim-tim lainnya. Kami masih memiliki beberapa hal yang perlu disempurnakan, tetapi secara keseluruhan, saya sangat puas dengan hasil ini. Jika kami terus bekerja seperti ini, saya yakin kami bisa memulai musim dengan sangat kuat, tambah Quartararo. Selain dari sisi teknis, hasil ini juga memberikan dorongan moral bagi Quartararo dan seluruh tim Yamaha. Setelah beberapa musim yang penuh tantangan, hasil positif di tes pramusim ini menjadi awal yang sangat dibutuhkan untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Namun, Quartararo menyadari bahwa persaingan di MotoGP 2025 akan sangat ketat. Dengan performa Ducati yang terus dominan dan perkembangan signifikan dari Aprilia dan KTM, Yamaha harus tetap fokus dan konsisten untuk bisa bersaing di setiap balapan. Tes berikutnya di sirkuit Sepang akan menjadi ajang pembuktian lebih lanjut bagi YZR M1 2025. Quartararo dan tim Yamaha berharap dapat melanjutkan momentum positif ini dan membawa performa yang sama impresifnya ke lintasan balap saat musim resmi dimulai. Dengan hasil gemilang di Barcelona, harapan besar kini disematkan pada Fabio Quartararo untuk mengembalikan kejayaan Yamaha di MotoGP. Satu hal yang pasti, para penggemar MotoGP akan menantikan aksi pembalap asal Prancis ini di musim 2025 yang diprediksi akan penuh dengan persaingan sengit dan kejutan menarik. Bos Ducati menyesal setelah Jorge Martin kunci gelar juara dunia MotoGP 2024 bersama Pramac Racing. Jorge Martin mengukir sejarah dengan merebut gelar juara dunia MotoGP 2024 bersama tim satelit Pramac Racing, setelah menyelesaikan balapan terakhir musim ini di posisi ketiga.
Meski Francesco Bagnaia, rival utamanya yang membela tim pabrikan Ducati, memenangkan balapan di Barcelona, hasil ini cukup bagi Martin untuk mengamankan gelar juara dunia pertamanya. Namun, di tengah euforia kemenangan Martin, manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, mengungkapkan rasa penyesalan mendalam atas beberapa keputusan strategis yang dibuat tim Ducati. Kami harus membuat keputusan sulit terkait susunan pembalap untuk musim 2025, dan sekarang kami kehilangan seorang juara dunia baru. Ini bukan hasil yang kami harapkan, ungkap Tardozzi dengan nada getir. Sepanjang musim, Martin tampil sangat konsisten, mencatatkan kemenangan dan podium di berbagai sirkuit. Meski Bagnaia, juara bertahan MotoGP 2023, menunjukkan kebangkitan menjelang akhir musim, ketenangan Martin di bawah tekanan berhasil membawanya ke puncak klasemen. Di MotoGP Solidarity Barcelona 2024, Martin hanya membutuhkan posisi ketiga untuk memastikan gelar, terlepas dari hasil Bagnaia. Start yang agresif membuat Martin terus menjaga posisinya di depan sebagian besar balapan, sementara Bagnaia mendominasi dari awal hingga akhir untuk meraih kemenangan. Namun, perbedaan poin klasemen yang cukup besar memberi keunggulan kepada Martin. Keputusan tim Ducati untuk mempertahankan formasi Bagnaia dan Marc Marquez untuk musim 2025 kini menjadi sorotan. Banyak pihak, termasuk penggemar dan analis MotoGP, merasa bahwa Martin seharusnya diprioritaskan untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Tardozzi menambahkan, kami tidak meragukan kemampuan Jorge, tetapi kami harus memprioritaskan beberapa aspek strategis dalam keputusan ini. Sayangnya, hasilnya justru menunjukkan betapa hebatnya dia tahun ini. Dalam wawancara setelah balapan, Jorge Martin mengungkapkan kebahagiaannya sekaligus rasa terima kasih kepada tim Pramac Racing. Ini musim yang luar biasa. Tim ini mendukung saya sepenuhnya, dan saya tidak bisa meminta lebih. Gelar ini adalah bukti kerja keras kami bersama, katanya. Ketika ditanya tentang masa depannya, Martin menegaskan fokusnya saat ini adalah menikmati momen tersebut. Untuk saat ini, saya ingin merayakan kemenangan ini dengan tim saya. Masa depan masih panjang, dan keputusan ada di tangan manajemen, ujarnya diplomatis. Keberhasilan Martin sebagai juara dunia bersama tim satelit menjadi pukulan besar bagi tim pabrikan Ducati. Di sisi lain, hal ini juga memperkuat posisi tim-tim satelit di MotoGP, menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di level tertinggi. Namun Martin sekarang meninggalkan Ducati untuk bergabung dengan Aprilia pada tahun 2025, melakoni debutnya di trek pada tes pasca musim pada hari Selasa, 20 November 2024. Sebelum kepindahannya, Martin telah dipilih untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati bersama Bagnaia untuk musim 2025. Namun tim tersebut mengubah haluan dengan mempromosikan Marc Marquez setelah juara dunia 8 kali itu menolak tawaran untuk membalap dengan EP25 bersama Pramac. Dampaknya, menyebabkan Ducati kehilangan Pramac yang hengkang ke Yamaha, Enea Bastianini ke KTM, dan Martin serta Marco Bezzecchi ke Aprilia. Ditanya apakah sekarang ada penyesalan tentang apa yang terjadi di musim panas menyusul sukses Martin menyabet gelar juara dunia, Tardozzi berkata, Anda tahu, Ducati tahun ini memiliki 4 pembalap hebat, karena 4 orang yang berada di posisi pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam kejuaraan adalah untuk kami. Jar Tardozzi. Satu hal yang pasti, penampilan Jorge Martin musim ini telah mengukuhkan namanya sebagai salah satu pembalap terbaik MotoGP saat ini. Gelar juara dunia yang diraihnya adalah bukti bahwa talenta tidak selalu tergantung pada tim yang paling besar, melainkan pada kerja keras, konsistensi, dan kepercayaan pada kemampuan sendiri. Pedro Acosta ngamuk, kecam Marc Marquez atas insiden kontak di sprint race MotoGP Barcelona 2024. Sprint race MotoGP Barcelona 2024 menjadi saksi insiden panas antara Marc Marquez, Gresini Racing, dan Pedro Acosta, KTM Gas Tech 3. Kontak berbahaya di tikungan pertama membuat Acosta harus mengakhiri balapannya lebih awal, sementara Marquez terus melaju. Kejadian ini memicu kemarahan Acosta, yang secara terbuka mengecam tindakan Marquez yang ia anggap sembrono. Sesaat setelah lampu start padam,
para pembalap langsung memacu motor mereka dengan agresif menuju tikungan pertama. Dalam suasana penuh tekanan di Circuit de Barcelona Catalunya, Pedro Acosta mencoba mempertahankan posisinya di jalur dalam, sementara Marc Marquez mendekat dari sisi luar dengan kecepatan tinggi. Namun, ketika keduanya masuk ke tikungan pertama, situasi memanas. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Acosta telah mengamankan jalur dalam, tetapi Marquez, yang datang dari sisi luar, tiba-tiba menutup jalur dengan tajam. Manuver tersebut menyebabkan bagian depan motor Acosta bersentuhan dengan Marquez, membuat fairing depan motor Acosta terlepas. Akibatnya, Acosta harus menepi dan tidak dapat melanjutkan balapan. Setelah keluar dari lintasan, Acosta tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Dalam wawancara dengan media, ia mengkritik gaya balap Marquez yang dianggap terlalu agresif dan tidak memperhatikan ruang bagi pembalap lain. Jika Anda perhatikan dengan saksama tayangan ulangnya, saya sudah di trotoar dan memiliki seluruh jalur dalam. Memang benar Marc datang dari sisi luar dengan kecepatan lebih tinggi, dan mungkin dia sudah menyalip saya. Tetapi dia tidak seharusnya menutup garis terlalu rapat hingga tidak ada ruang bagi saya. Dia melakukan apa yang disebut sharpener, dan itu benar-benar tidak adil, tegas Acosta dengan nada emosi. Acosta juga menyebut insiden ini sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap rival di lintasan. Balapan ini soal kecepatan, tapi juga soal respek. Apa yang dilakukan Marc hari ini tidak mencerminkan itu, tambahnya. Di sisi lain, Marc Marquez memberikan tanggapan yang berbeda. Menurutnya, insiden tersebut adalah bagian dari dinamika balapan, terutama dalam sprint race MotoGP Barcelona 2024 yang selalu intens. Saya tidak bermaksud menutup jalur terlalu rapat. Saya hanya mencoba mempertahankan posisi dan mencari ruang terbaik untuk masuk ke tikungan. Ini adalah balapan, dan kontak seperti ini sering terjadi. Saya minta maaf jika Pedro merasa dirugikan, tetapi saya tidak merasa itu sepenuhnya kesalahan saya, ujar Marquez. Insiden ini tidak hanya menjadi sorotan penggemar, tetapi juga pihak Race Direction. Tim Red Bull Gas-Gas KTM kabarnya telah mengajukan protes resmi atas tindakan Marquez. Mereka meminta penyelidikan mendalam dan berharap ada sanksi yang diberikan untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Sementara itu, Race Direction menyatakan bahwa mereka sedang meninjau tayangan ulang dan data telemetri dari kedua pembalap. Hasil investigasi diharapkan akan diumumkan sebelum balapan utama MotoGP Barcelona 2024. Insiden ini kembali memunculkan perdebatan tentang gaya balap Marc Marquez yang terkenal agresif. Beberapa pengamat mendukung Acosta dan menyebut Marquez terlalu sembrono, terutama dalam situasi di tikungan pertama yang penuh risiko. Namun, ada juga yang membela Marquez, mengatakan bahwa sprint race memang mengharuskan pembalap mengambil risiko lebih besar. Bagi Acosta, insiden ini menjadi pukulan telak. Sebagai salah satu pembalap muda paling menjanjikan di MotoGP, ia kehilangan peluang besar untuk meraih hasil maksimal di Barcelona. Saya datang ke sini untuk bertarung dan memberikan yang terbaik. Namun, insiden seperti ini menghancurkan semua usaha saya. Saya berharap Race Direction bisa mengambil keputusan yang adil, ujar Acosta. MotoGP Barcelona 2024 kini tidak hanya tentang pertarungan kecepatan, tetapi juga drama dan kontroversi yang menyertainya. Dengan semakin memanasnya hubungan antara Acosta dan Marquez, seri-seri berikutnya dipastikan akan semakin menarik untuk diikuti. Apakah Race Direction akan memberikan sanksi kepada Marquez? Atau insiden ini akan dianggap sebagai bagian dari risiko balapan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana persaingan di MotoGP berlanjut. Francesco Bagnaia tercepat di sesi latihan praktis MotoGP Barcelona 2024, bikin Valentino Rossi bangga. Pembalap Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, kembali menunjukkan kelasnya di MotoGP Barcelona 2024. Dalam sesi latihan yang berlangsung intens pada Jumat sore, Bagnaia berhasil mencatatkan waktu terbaik, 1 menit 38,918 detik, dengan Desmosedici GP24 miliknya.
Catatan waktu ini tercipta saat sesi menyisakan 2 menit, dan langsung menggeser Marco Bezzecchi yang sebelumnya menduduki posisi puncak. Bagnaia, yang dikenal sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia MotoGP musim ini, tampil penuh percaya diri di sirkuit de Barcelona Catalunya. Sejak awal sesi, ia tampak fokus mengatur ritme balapnya. Meski menghadapi tekanan dari para pesaing seperti Bezzecchi dan Jorge Martin, Bagnaia tetap konsisten dalam menjaga kecepatan dan kontrol Desmosedici GP24 yang telah diperbarui dengan teknologi aerodinamika terbaru. Momen klimaks terjadi saat waktu sesi tersisa kurang dari 2 menit. Dengan sempurna, Bagnaia memanfaatkan ban lunak di lap terakhirnya untuk mencatatkan waktu terbaik. Catatan tersebut tidak hanya mengukuhkan posisinya sebagai yang tercepat, tetapi juga memberikan keunggulan psikologis menjelang balapan utama pada Minggu. Hasil gemilang Bagnaia ini turut membuat legenda MotoGP, Valentino Rossi, bangga. Sebagai mantan mentor Bagnaia di Akademi VR46, Rossi menyampaikan pujian khusus. Bagnaia adalah pembalap yang luar biasa. Cara dia memahami motor dan memanfaatkan setiap peluang di lintasan adalah hal yang membuat saya kagum, ujar Rossi dalam wawancara usai sesi latihan. Rossi juga menyoroti kemajuan teknologi Ducati yang semakin dominan di MotoGP musim ini. Desmosedici GP24 adalah salah satu motor terbaik yang pernah saya lihat. Namun, motor yang hebat membutuhkan pembalap yang hebat, dan Pecco telah membuktikan dirinya sebagai kombinasi sempurna dari keduanya, tambah Rossi. Meski Bagnaia tampil dominan, sesi latihan ini juga diwarnai persaingan ketat dari para pembalap lainnya. Marco Bezzecchi, yang membela TR46, mencatatkan waktu terbaik sebelum akhirnya digeser Bagnaia. Bezzecchi hanya tertinggal 0,089 detik dari rekan senegaranya itu, menunjukkan bahwa balapan di Barcelona nanti akan sangat kompetitif. Sementara itu, Jorge Martin dari Pramac Racing mengamankan posisi ketiga dengan selisih waktu 0,150 detik dari Bagnaia. Rider muda ini terus membuktikan dirinya sebagai ancaman serius bagi para pembalap senior, terutama dengan Desmosedici GP24 yang sama kuatnya. Sesi latihan ini kembali menegaskan dominasi Ducati di MotoGP musim 2024. Dari 5 besar pembalap tercepat, 4 diantaranya mengendarai Desmosedici GP24. Teknologi yang semakin maju, ditambah dengan strategi balap yang matang, membuat Ducati sulit ditandingi oleh pabrikan lain seperti Yamaha dan Honda yang masih berjuang mengejar ketertinggalan. Hasil ini tentu memberikan kepercayaan diri besar bagi Bagnaia menjelang kualifikasi dan balapan utama. Dengan kondisi motor yang optimal dan performa luar biasa, Bagnaia semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP saat ini. Ini adalah hasil kerja keras seluruh tim. Saya merasa sangat nyaman dengan Desmosedici GP24, dan saya yakin kami bisa memberikan yang terbaik di balapan nanti, kata Bagnaia dengan senyum optimis. MotoGP Barcelona 2024 akan menjadi panggung berikutnya bagi Bagnaia untuk membuktikan dirinya sebagai yang terbaik. Akankah dia mampu mempertahankan momentum ini dan meraih podium utama? Kita tunggu aksinya di balapan akhir pekan ini. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Valentino Rossi comeback untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team di MotoGP Barcelona, siap geber mesin ganas Desmosedici GP23 terbaru. Dunia MotoGP bergetar dengan kabar kembalinya Valentino Rossi ke lintasan, menggantikan Fabio Di Giannantonio untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team dalam balapan MotoGP Barcelona pada 15 hingga 17 November 2024. Rossi akan kembali ke lintasan dengan mesin Desmosedici GP23 terbaru yang dikenal dengan kekuatan akselerasi dan stabilitasnya. Ini akan menjadi debut comeback yang sangat dinanti-nantikan bagi Rossi, terutama setelah hasil yang kurang memuaskan dari Andrea Iannone di seri sebelumnya di Malaysia. VR46 Racing Team mengambil keputusan untuk memanggil Rossi sebagai pengganti, yang langsung disambut antusiasme besar dari penggemar di seluruh dunia. Momen bersejarah ini akan menghidupkan kembali gairah para fans The Doctor yang setia mendukungnya selama bertahun-tahun, kini berharap menyaksikan aksi legendaris Rossi memacu Desmosedici GP23 di sirkuit Barcelona Catalunya.
Setelah Fabio Di Giannantonio mengalami dislokasi bahu serius pada seri MotoGP Austria, VR46 Racing Team mendatangkan Andrea Iannone sebagai pengganti sementara di MotoGP Malaysia. Meski berpengalaman, Iannone tidak berhasil menunjukkan performa maksimal, dan hasil di Sepang belum memenuhi ekspektasi tim. Berdasarkan evaluasi performa tersebut, VR46 Racing Team memutuskan untuk memanggil Valentino Rossi, sebuah langkah strategis yang diharapkan memberikan hasil signifikan bagi tim dalam mengakhiri musim ini. Valentino Rossi sendiri menyambut baik kesempatan ini. Barcelona selalu menjadi trek spesial dalam karir saya, dan kembali dengan VR46 Racing Team adalah kehormatan tersendiri. Saya bersemangat untuk membawa tim ini ke hasil terbaik yang bisa kami raih, terutama dengan mesin Desmosedici GP23 yang sangat bertenaga ini, ujar Rossi dengan antusias dalam sebuah wawancara. Rossi akan memacu Desmosedici GP23, motor terbaru dari Ducati yang mengusung teknologi aerodinamika canggih, elektronik pintar, dan penyempurnaan sasis serta mesin. Desmosedici GP23 dikenal memiliki akselerasi yang eksplosif dan tingkat stabilitas yang tinggi pada kecepatan tinggi, menjadikannya salah satu motor paling kompetitif di grid MotoGP saat ini. Dengan pengalaman Rossi dalam memaksimalkan potensi motor-motor balap, kehadirannya diharapkan membawa perubahan signifikan dalam performa VR46 Racing Team. Desmosedici GP23 ini dilengkapi dengan sistem aerodinamika terbaru yang dirancang untuk menyesuaikan gaya balap Rossi, memberikan kontrol penuh dalam tikungan tajam maupun trek lurus panjang seperti yang ada di Barcelona Catalunya. Peningkatan teknologi suspensi dan tenaga mesin juga akan memberikan Rossi keunggulan untuk tampil kompetitif menghadapi pembalap-pembalap muda yang saat ini mendominasi. Sirkuit Barcelona Catalunya memiliki panjang 4,6 km dan terkenal dengan variasi tikungan yang teknis dan trek lurus panjang yang menuntut akselerasi tinggi. Karakteristik sirkuit ini memerlukan keahlian pengendalian motor yang mumpuni, dan pengalaman Rossi di lintasan ini menjadi keunggulan yang signifikan. Di masa lalu, Rossi berhasil meraih kemenangan epik di Barcelona, dan pengalamannya mengelola kecepatan dan ketahanan di trek ini akan menjadi modal besar dalam comeback-nya kali ini. Barcelona adalah sirkuit yang menguji stamina, konsentrasi, dan ketepatan waktu dalam pengereman. Meski Rossi tidak lagi berlaga secara penuh waktu di MotoGP, latihan fisik yang intens di VR46 Range menunjukkan bahwa ia tetap menjaga performa fisiknya. Hal ini menjadi bukti bahwa Rossi tidak main-main dalam persiapannya untuk comeback kali ini. Rossi telah menghabiskan waktu berlatih di VR46 Range, markas besar pelatihan pribadinya di Tavulia, Italia, untuk meningkatkan stamina dan kekuatan fisik. Di range yang dilengkapi track dirt dan lintasan motor cross ini, Rossi menjalani latihan ketahanan dengan intensitas tinggi. Latihan ini dirancang khusus untuk membangun ketahanan fisik dan memperkuat fokus Rossi dalam mengatasi tikungan cepat yang akan dihadapinya di Barcelona. Salah satu momen menarik adalah ketika Rossi berlatih bersama Casey Stoner, mantan pesaing beratnya di MotoGP, menggunakan motor cross. Mereka berdua kembali menghidupkan persaingan lama dalam suasana yang lebih santai, tetapi dengan fokus pada pengembangan stamina. Latihan bersama Stoner juga membuktikan semangat dan dedikasi Rossi untuk kembali bersaing di level tertinggi. Melatih ketahanan fisik bersama Casey membawa saya kembali ke era persaingan kami yang ketat, tetapi kali ini dalam suasana yang menyenangkan. Stamina dan refleks sangat penting, terutama dengan tantangan fisik yang akan saya hadapi di Barcelona nanti, ujar Rossi. Para penggemar Rossi telah memadati media sosial dengan komentar antusias menyambut comeback sang legenda. Mereka siap membawa berbagai atribut khas Rossi seperti bendera kuning dengan angka 46, topi, kaos, hingga spanduk, yang akan menghidupkan atmosfer di Barcelona. Rossi menyadari bahwa balapan kali ini akan sangat menantang, terutama mengingat ketatnya persaingan di grid MotoGP yang saat ini didominasi pembalap-pembalap muda dengan kemampuan tinggi. Meski begitu, Rossi optimis bahwa pengalaman bertahun-tahun di sirkuit yang sama dan kemampuan adaptasinya dengan motor baru akan memberinya peluang untuk tampil kompetitif. Target realistis Rossi adalah menyelesaikan balapan dengan hasil terbaik, yang diharapkan dapat membawa VR46 Racing Team ke posisi yang lebih tinggi di klasemen tim. Kami tahu tantangan yang ada, terutama dengan para pembalap muda yang cepat dan kompetitif. Tapi saya datang ke Barcelona dengan semangat dan fokus penuh, serta komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi tim dan seluruh penggemar saya. Ini akan menjadi balapan yang luar biasa, kata Rossi dengan penuh keyakinan.
Kembalinya Valentino Rossi ke lintasan bukan sekadar comeback biasa, melainkan bukti bahwa kecintaannya pada MotoGP tidak pernah pudar. Dengan dedikasi dan semangat yang tetap membara, Rossi kembali menginspirasi generasi baru pembalap dan penggemar. MotoGP Barcelona ini diprediksi akan menjadi momen penuh sejarah, di mana Rossi sekali lagi membuktikan bahwa semangat balap tidak mengenal batas usia atau waktu. Para penggemar, rekan-rekan sesama pembalap, dan seluruh komunitas MotoGP kini menantikan kembalinya Rossi dengan penuh antusiasme, karena mereka tahu bahwa setiap aksi The Doctor di lintasan selalu membawa kejutan dan drama yang memukau.